Shalom di dalam Tuhan, salam sejahtera. Tema hari ini pembina yang bijaksana atau pemimpin yang bijaksana. Kita buka Amsal 27 ayat 23. Amsal 27, yuk. Amsal 27 ayat 23. Kenakanlah baik-baik keadaan kambing atau dombamu, perhatikanlah kawan-kawan hewanmu. Oh, dijelaskan. Kita harus kenalkan teman-teman kita. Amin. Ketika kita dapat dipercaya Tuhan sebagai pimpinan, kita harus jadi pimpinan yang bijaksana dan menjadi pimpinan yang aktif dalam melayani Tuhan. Artinya teman-teman, kita sebagai pemimpin harus aktif di dalam perusahaan dan pekerjaan, dalam apapun. Amin. Dan bijaksana mengambil keputusan. Ketika seorang pemimpin ada masalah di dalam komunitas atau sebuah perusahaan atau dalam sebuah gereja, kita sebagai pemimpin harus bijaksana mengambil keputusan. Mau dia teman kita, mau pasangan kita, pacar kita, siapapun, tetap bijaksana. Amin. Ada beberapa contoh pembina yang bijaksana. Yang pertama, kita belajar memperhatikan keadaan jemaat atau memperhatikan pelayan Tuhan. Orang pemimpin yang bijaksana memperhatikan jemaat dan pelayanan Tuhan. Dalam apapun, mau pelayanan, mau pekerjaan, tetap dipraktikkan. Amin. Yang kedua, peduli terhadap jemaat dan pelayan Tuhan. Kita sebagai pemimpin harus peduli dan peduli jemaat dan pelayan Tuhan. Kita harus peduli, teman-teman. Yang ketiga, bertanggung jawab ketika ada masalah. Itu seorang pemimpin harus bertanggung jawab ketika ada masalah, dia harus utama. Yang keempat, dapat dipercaya sama orang lain. Seorang pemimpin bisa tegas, disiplin, bisa dapat dipercaya. Itu artinya, teman-teman. Artinya, ketika di dalam hidup kita sebagai pimpinan, kita harus bijaksana dan bertanggung jawab dalam melayani Tuhan. Dalam apapun, pekerjaan kita ada pelayanan, kita harus bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, itu dia. Ada beberapa poin yang kita belajar tentang pemimpin. Bagaimana jadi pemimpin yang bijaksana? Yang pertama, mengenal dengan baik orang yang dibimbing. Kita harus mengenal orang baik yang dibimbing. Kita buka 1 Yohanes 10 ayat 14. Saya bacakan 1 Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 14 maksud saya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ini menceritakan seorang pemimpin menjadi seorang yang baik. Jangan hanya membimbing secara umum. Kita jangan membimbing secara umum, tetapi kita membimbing, kenalkan satu persatu karakter dan kebutuhan, kekuatan dan kelemahan. Kita harus kenalkan dulu yang pertama karakternya, terus kebutuhan, kekuatan dan kelemahan dan kelebihannya. Nah, Yesus ini mengenali murid-murid dan mengenal pribadinya. Seperti itu mengenal murid-muridnya. Kalau kita seorang pemimpin, kita harus mengenal apa teman-teman? Pribadinya, mengenal karakternya. Yang kedua, memperhatikan dengan penuh tanggung jawab. Nah, seorang pemimpin itu berat, teman-teman. Kita harus memperhatikan dengan penuh tanggung jawab. Ketika begini, teman-teman, tidak cukup hanya tahu, bukan hanya tahu, teman-teman, tapi juga peduli dan hadir ketika dibutuhkan. Kita sebagai pemimpin harus peduli dan hadir ketika dibutuhkan. Seorang pembina bijaksana bukan hanya memberi instruksi, bukan memberi instruksi doang, tapi juga perhatian. Nih, seorang pembina bukan hanya memberi instruksi doang, begini-begini menyuruh, tapi kita harus perhatikan gimana keadaan jemaat, gimana keadaan teman-teman kita atau admin kita atau siapapun. Yang ketiga, memberikan arahan dan pengajaran yang dengan kasih. Kita harus memberikan pengajaran dengan arahan dengan kasih. Bukan hanya kekerasan atau emosi saja, teman-teman, bukan emosi saja, melainkan dengan kelembutan, ketegasan yang seimbang. Kita sebagai pemimpin harus belajar lembut, tapi tegas yang seimbang. Jadi kita harus seimbang antara tegas dan itu seimbang. Efesus 6 ayat 4 kita buka. 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah membangkitkan amarah-amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran
dan nasihat Tuhan. Nah, ini kita belajar. Ini kisah tentang Rasul Paulus, gimana caranya orang tua mendidik orang anak. Demikian seorang pemimpin harus mengajar dan mengarahkan dengan kasih. Gimana cara teman-teman dan cara kita tahan emosi. Jangan melakukan kekerasan, tetapi kelembutan. Yang pertama kelembutan, ketegasan, dan seimbang. Nah, yang keempat kita belajar, kita harus menjadi teladan. Ini tugas orang bimbingan, ya, akan lebih mudah mengikuti apa mereka lihat daripada sekedar apa yang didengar. Artinya kita sebagai pemimpin harus teladan. Nah, kita buka itu ada di 1 Timotius 6:4-12. Nah, saya bacakan. Dan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita sebagai pemimpin harus teladan. Orang dibimbing itu akan lebih mudah mengikut apa mereka lihat daripada sekedar apa yang mereka dengar. Kita teman-teman bergerak aktif. Kalau di sini kita harus aktif. Artinya teman-teman, orang pembimbing itu harus teman-teman aktif dalam teman-teman mengajar, membina, dan seterusnya. Tapi kita mau jadi pemimpin yang teladan. Bagaimana teladan? Seperti Timotius jelas mengatakan, Timotius adalah anak murid dari Rasul Paulus. Jadi kita harus teladan teman-teman. Kita harus belajar surat Timotius ini. Kita harus teladan. Jadi pemimpin yang teladan, membimbing, bukan hanya mengikuti, tapi harus bukan hanya mendengar, tapi harus melakukannya. Amin. Yang kelima, poin yang terakhir, bergantung pada hikmat Tuhan. Yakobus 1 ayat 5. Dulu sini lagi nge-lab. Diam. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah dan memberikannya kepada semua orang murah hati dengan bijak dan tidak membangkit-bangkitkan. Artinya seorang pemimpin itu harus meminta hikmat kepada Tuhan dengan bijaksana. Jadi sebelum kita berbicara, sebelum kita mengucapkan atau ada masalah, kita harus bijaksana. Jadi bijaksana sejati bukan hasil pengalaman semata, tetapi anugerah dari Tuhan. Artinya teman-teman, seorang pemimpin harus bijaksana, bukan pengalaman. Pengalaman kita belum tentu mengatakan bijaksana, tapi dengan anugerah dari Tuhan. Artinya kita harus minta hikmat. Gimana cara memimpin? Bagaimana cara kita sebagai seorang pemimpin? Artinya kita harus bijak. Amin. Minta sama Tuhan, bergantung pada hikmat Tuhan, jangan bergantung pada diri kita. Bukan karena pengalaman kita seorang pembina, bukan, tapi karena kita memimpin itu dengan bijaksana dari Tuhan. Jadi seorang pembina itu bijaksana, ada mengenal. Yang pertama, seorang pembina itu harus mengenal, memperhatikan, mengajar, kasih, memberi teladan, dan yang poin terakhir ada selalu bergantung hikmat Tuhan. Artinya teman-teman, kita sebagai pembina itu harus benar-benar bijaksana dalam mengenal siapa teman-teman kita. Intinya teman-teman, di pembina yang bijaksana itu cuma satu, saya pesan. Kita harus mengenal siapa yang harus kita layani. Kita harus mengenal siapa. Ketika ada masa kita harus doa sama Tuhan, minta hikmat, minta ketegasan. Amin. Intinya, jadi seorang pembina itu nggak gampang. Jadi seorang pemimpin itu nggak gampang. Cuma satu yang bisa kita jawab. Jadilah seorang pemimpin yang bijaksana. Tuhan memberkati.